Siklus kehancuran 700 tahunan. Sejarah dunia tidak selalu bergerak lurus menuju kemajuan. Dalam banyak periode, peradaban besar justru mengalami pola yang mirip. Bangkit, mencapai puncak kejayaan, lalu runtuh dan digantikan oleh sistem baru. Menariknya, pola pergantian besar ini sering muncul dalam rentang sekitar 700 tahun. Pola tersebut terlihat dari runtuhnya kekaisaran besar, munculnya agama dan ideologi baru, wabah global, perang besar, hingga perpindahan pusat ekonomi dunia. Karena itulah, banyak sejarawan, sosiolog, dan analis peradaban mulai melihat kemungkinan adanya siklus panjang dalam sejarah manusia. Siklus pertama, keruntuhan dunia kuno dan lahirnya zaman aksial. Sekitar abad ke-7 sebelum Masehi, dunia mengalami salah satu titik balik terbesar dalam sejarah. Saat itu Kekaisaran Asyur menjadi kekuatan militer paling dominan di Timur Tengah. Mereka membangun kekuasaan lewat perang, penaklukan, dan deportasi massal. Namun seperti banyak imperium besar lainnya, sistem Asyur akhirnya melemah karena konflik internal, perebutan kekuasaan, dan tekanan dari luar. Runtuhnya Asyur bukan sekadar jatuhnya sebuah kerajaan. Peristiwa itu memicu perubahan besar dalam cara manusia memandang dunia. Setelah era kehancuran tersebut, muncul ledakan pemikiran baru di berbagai wilayah dunia secara hampir bersamaan. Yunani melahirkan filsafat rasional. India melahirkan Buddhisme dan Jainisme. Persia mengembangkan Zoroastrianisme. Tiongkok melahirkan Konfusianisme dan Taoisme. Periode ini dikenal sebagai zaman aksial, yaitu masa ketika manusia mulai berpikir lebih filosofis, rasional, dan universal. Siklus kedua, kebangkitan Islam dan Sriwijaya. Sekitar 700 tahun setelah runtuhnya Asyur, dunia kembali memasuki masa transisi besar pada abad ke-7 Masehi. Dua kekuatan terbesar saat itu, Bizantium dan Persia Sassanid, terlibat perang panjang yang menguras ekonomi dan militer mereka. Ketika kedua imperium melemah, muncul kekuatan baru dari Jazirah Arab, Islam. Dalam waktu singkat, dunia berubah drastis. Persia runtuh. Bizantium kehilangan banyak wilayah penting. Jalur perdagangan global bergeser. Dunia Islam tumbuh menjadi pusat kekuatan baru. Pada saat yang sama, Asia Timur mengalami stabilitas besar di bawah dinasti Tang. Sementara di Asia Tenggara, muncul Sriwijaya sebagai kerajaan maritim yang menguasai jalur perdagangan Nusantara. Sriwijaya menjadi pusat perdagangan dan pertukaran budaya yang menghubungkan India, Tiongkok, dan Timur Tengah. Ini menunjukkan bahwa setiap kali dunia lama runtuh, selalu muncul pusat kekuatan baru yang sebelumnya berada di pinggiran. Siklus ketiga, Maut Hitam dan Kejayaan Majapahit. Sekitar 700 tahun berikutnya, dunia kembali mengalami krisis besar pada abad ke-14. Kali ini, dunia dihantam pandemi Black Death atau Maut Hitam. Wabah ini membunuh jutaan manusia di Eropa dan Asia. Sistem feodalisme mulai runtuh. Kekaisaran Mongol pecah. Banyak negara kehilangan stabilitas politik dan ekonomi. Tetapi di tengah kekacauan itu, Nusantara justru memasuki masa kejayaannya. Majapahit tumbuh menjadi salah satu kekuatan terbesar di Asia Tenggara. Di bawah Hayam Wuruk dan Gajah Mada, Majapahit memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah kepulauan dan jalur perdagangan strategis. Ketika banyak wilayah dunia sibuk menghadapi kehancuran, Nusantara justru berkembang menjadi pusat perdagangan dan kekuatan baru. Namun seperti siklus sebelumnya, kejayaan itu tidak berlangsung selamanya. Konflik internal, perebutan kekuasaan, dan perubahan jalur perdagangan akhirnya melemahkan Majapahit dari dalam. Abad ke-21. Apakah dunia sedang mengulang siklus yang sama? Jika pola 700 tahunan itu terus berulang, maka awal abad ke-21 bisa menjadi fase transisi berikutnya. Tanda-tandanya terlihat di berbagai bidang. Krisis ekonomi global terus berulang. Ketegangan geopolitik meningkat. Perang dagang terjadi antar negara besar. Teknologi kecerdasan buatan mulai mengguncang sistem pekerjaan manusia. Media sosial memecah masyarakat menjadi kelompok ekstrim. Perubahan iklim memicu tekanan pangan dan migrasi. Pandemi COVID-19 sempat menghentikan aktivitas global hampir total. Semua ini menunjukkan bahwa sistem dunia lama mulai mengalami kelelahan. Dominasi Amerika Serikat mulai mendapat tantangan besar.
Pusat ekonomi global perlahan bergeser ke Asia. Dunia bergerak menuju era multipolar, yaitu kondisi ketika kekuatan global tidak lagi hanya dikuasai satu negara. Kami